sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Apa kabarnya? Kiranya kita semua tetap semangat sampai hari ini dan hari yang akan datang. Pembacaan Alkitab saat ini terambil dari Yohanes 21 ayat 4 sampai 8. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam kisah di firman Tuhan di dalam Alkitab dikisahkan ketika saat itu murid-murid sudah kembali melakukan aktivitas sebagai seorang nelayan. Mereka kembali menebar jala mereka, tetapi hal itu tidak membuat bahwa murid-murid merasa sukacita dan antusias, juga semangat. Pengalaman yang pahit melukai begitu luar biasa kehidupan mereka, membuat mereka berubah. Gambaran seorang nelayan yang kuat, tangguh, ternyata tidak bisa memulihkan dan melegakan mereka. Yang menarik adalah Tuhan Yesus menghampiri. Tuhan Yesus, Tuhan kita juga menghampiri kita. Mungkin kondisi sekarang yang kita hadapi sedikit banyak seperti para murid itu. Kembali melakukan hal-hal yang dulu pernah kita lakukan. Kembali berusaha untuk menjadi pulih dengan melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Tetapi mungkin kita tidak dapat pungkiri, tidak selalu semangat kita begitu berkobar-kobar, atau kita langsung memiliki semangat yang luar biasa. Walaupun yang kita lakukan adalah hal yang pernah atau seringkali kita lakukan dulu. Perjumpaan Yesus dengan para murid adalah hal yang luar biasa, di mana Yesus menghampiri mereka. Selalu di dalam kisah perjumpaan Yesus dengan para murid, Yesuslah yang mengambil inisiatif untuk berjumpa dengan para murid. Bukan para murid yang mencari-cari Yesus, sekalipun mereka tahu bahwa kubur sudah menjadi kosong. Yang melegakan adalah Yesus tahu betul bagaimana caranya meyakinkan para murid untuk merasakan kehadiran Yesus. Yesus tidak jauh, tetapi Yesus sangat dekat. Yesus yang bersama dengan mereka, menyuruh para murid untuk menabur lagi atau menebar jala mereka. Ini kembali mengingatkan kisah yang luar biasa itu. Cara yang kembali Tuhan pakai memulihkan ingatan mereka tentang Sang Mesias. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam pengalaman-pengalaman hidup kita, selalu ada cara Tuhan untuk menghadirkan dan mengingatkan kita kehadirannya. Tapi yang paling melegakan adalah bahwa Yesus tidak pernah jauh dari hidup kita. Ketika di masa sekarang kita sedang masuk ke masa pemulihan, baik dalam ekonomi, dalam kehidupan sehari-hari, maka ingatlah kisah ini, di mana Tuhan Yesus menghampiri
Dan Tuhan Yesus juga yang memakai cara yang tepat untuk mengingatkan kita. Apakah di dalam hidup kita ingat akan Tuhan kita? Apakah kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Dan kita sadar, oh itu Tuhan. Kita sadar bahwa ada Sang Immanuel bersama dengan kita. Seperti kesadaran para murid juga, begitu juga dengan kita. Apa yang Tuhan harapkan kita lakukan? Ingatlah bahwa Tuhan menghampiri kita. Ingatlah Tuhan selalu punya cara yang tepat. Jangan bandingkan cara Tuhan atau berkat Tuhan kepada orang lain. Mari respon dengan segera dan yakin. Karena kita akan merasakan betapa luar biasanya hasil dan karya Tuhan dalam hidup kita ketika kita lakukan dengan setia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih sekali untuk segala anugerah penyertaan Tuhan. Kami mengingat setiap orang yang sedang mengalami pemulihan, baik di rumah tangga, dalam sakit penyakit, dalam usaha, pekerjaan, pendidikan, juga pergumulan kehidupan pribadi lepas pribadi. Kami yakin ya Tuhan Allah yang luar biasa, bahwa sungguhnya Tuhan mengenal dan juga mengetahui. Pulihkanlah kami Tuhan, beri kami kepekaan untuk merasakan pemulihan tangan kasih Tuhan. Kami mengingat ya Tuhan, untuk Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Ibu Nani Mahargono, Bapak Mahargono, Ibu Nani Pangestu, Ibu Sumihar, Ibu Sumiyanti, untuk Ibu Sylvia, untuk Ibu Rita, untuk Ibu Heni Cahya, untuk Ibu Olin, Bapak Andi Rahmat, Ibu Esther, Bapak Teja, dan juga saudara-saudari kami yang lain. Untuk keluarga Bapak Charles Manurung, untuk keluarga Bapak Charles Manurung dan Ibu Indri yang juga sedang merasakan kedukaan dan pemulihan dari rasa duka mereka. Tuhan yang tolong dan urapi. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan gerejamu tempat ini. Biarlah setiap kami boleh menghadirkan rasa cinta dan kasih sayang Tuhan di dalam anugerah berkat-berkat. Sehingga di masa-masa pemulihan ini sungguh Tuhan, setiap orang boleh merasakan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak kami. Mereka yang sekarang ini sudah masuk ke tahap selanjutnya, naik kelas, bahkan khususnya mereka yang akan melanjutkan kuliah. Tuhan yang mengurapi dengan kasih sayang Tuhan dan setiap orang tua. Tuhan Yesus yang sangat baik, berkati kondisi dunia saat ini. Dengan hikmat kasih Tuhan, kekuatan Tuhan. Tuhan juga yang memulihkan. Begitu juga dalam kondisi bangsa ini Tuhan. Tuhan Yesus tolonglah kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.